Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali bersama saya Pendeta Edwin Sianipar. Kita akan membahas tentang firman Tuhan sehubungan dengan perayaan Pentakosta pada hari Minggu 23 Mei 2021. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, apa yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 14 hingga ayat yang ke-15, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, firman yang kami yakini memiliki kuasa, kiranya menguasai segenap kehidupan kami, melalui kuasa Roh Kudus di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga yang ke-15. Dan hal-hal ini tidak aku katakan kepadamu pada awalnya karena aku masih bersamamu. Akan tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tak seorang pun dari kamu yang menanyai aku, kemana engkau akan pergi? Namun karena aku telah mengatakan semua ini kepadamu, kesedihan memenuhi hatimu. Akan tetapi aku beritahukan kebenaran kepadamu. Lebih baik bagimu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Dan ketika penolong itu datang, ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Tentang dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Tentang kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Dan tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran, sebab Ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang Ia dengar itulah yang akan Ia katakan. Dan Ia akan memberitahumu hal-hal yang akan terjadi. Ia akan memuliakan aku, karena Ia akan menerima yang aku terima, dan akan memberitahukannya kepadamu. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Oleh sebab itu, aku mengatakan bahwa Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah, membaca perikop ini, apalagi Yesus mengatakan, jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Ya. Jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Ini mengingatkan akan kisah anak kecil misalnya, yang terutama di kampung-kampung ya. Kalau pada hari pekan, orang Batak mengatakan harionan, ya, sang ibu pergi, lalu anaknya mengatakan, aduh tahu, aku ikut mah. Dang ijabu maho, tidak, di rumah lah. Dang doa, tidak, aku ikut. Ibunya mengatakan tidak. Hubuape di hawa non guduk-guduk, aku akan membawakan kue kepadamu. Lalu anaknya berpikir, ya kalau aku tidak pergi, ya guduk-guduk nggak ada padamu. Kalau kau ikut, guduk-guduk juga nggak akan kau miliki. Nah, ini dari cerita ini mau mengatakan apa? Bahwa anak itu kemudian menjadi senang, ya, menjadi senang. Ada sesuatu yang dijanjikan kepadanya. Walaupun dia harus berpisah dengan ibunya untuk sementara waktu, ibunya akan pergi ke pekan maronan, tapi dia nanti akan mendapat sesuatu yang dapat menyenangkan hatinya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga tentang peristiwa Pentakosta, bahwa Yesus akan mengirimkan roh, Yesus akan kembali kepada Bapa, kembali kepada Bapanya. Tetapi ketika dia akan kembali kepada Bapanya, dia akan mengirimkan roh yang akan mendampingi kehidupan para murid. Tapi jikalau Yesus tidak pergi, tidak meninggalkan mereka, maka roh itu sebagai pendamping, pemelihara yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan mereka, tidak akan menjadi milik mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikian kita memperingati turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta ini dengan tema Roh Penghibur dan Roh Kebenaran. Menyangkut Roh Kudus ini yang disebut dengan Parakletos. Fungsinya apa? Sebenarnya fungsinya untuk mendampingi kehidupan para murid. Kita awali dari pembacaan kita apa yang tertulis dari ayat yang keempat B. Dan hal-hal ini tidak aku katakan kepadamu pada awalnya karena aku masih bersamamu. Yesus nggak mengatakan tentang perpisahan ini. Karena apa? Karena Yesus masih bersama-sama dengan para murid. Artinya apa? Yesus begitu memperhatikan kehidupan para murid. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan para murid. Sewaktu Yesus masih bersama-sama, tidak perlu cerita-cerita soal perpisahan, perlu cerita soal hal-hal yang tidak menguntungkan kehidupan mereka. Tetapi ketika tiba waktunya, maka Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Kita harus berpisah dan kita akan berpisah. Ini diungkapkan oleh Yesus. Namun pun demikian, sebagaimana dikatakan pada ayat yang kelima, akan tetapi sekarang aku akan pergi kepada Dia yang mengutus aku, dan tak seorang pun dari kamu yang menanyai aku, kemana engkau akan pergi. Apa yang mau dikatakan di sini? Yesus sebenarnya mengingatkan dengan tegas kepada mereka. Ketika aku mengatakan aku akan pergi, kamu kok tenang-tenang aja seperti itu. Dan tidak ada yang bertanya, kemana kamu akan pergi? Itu artinya apa? Artinya Yesus melihat ke dalam diri mereka bahwa para murid ini sebenarnya hanya memperhatikan tentang diri mereka, tidak melihat apa yang akan dilakukan, dikerjakan mereka di dalam kehidupan mereka setelah nanti mereka tidak bersama-sama dengan Yesus. Ini juga mau mengingatkan kita supaya setiap saat juga tidak hanya memikirkan diri, tapi yang paling utama dan terutama dalam hidup ini kita memikirkan tentang Yesus, kita mengandalkan Yesus, kita bersama-sama dengan Yesus. Lalu apalagi yang dikatakan, namun karena aku telah mengatakan semua ini kepadamu, kesedihan memenuhi hatimu. Kesedihan, tahu juga tapi setelah diungkap aku akan pergi, barulah waduh, ini bagaimana? Apa yang akan terjadi? Kekuatan itu tidak ada lagi pada kita. Bercampur ragam pikiran di dalam kehidupan para murid. Ini sangat-sangat menarik. Tetapi itulah apa yang dikatakan Yesus. Kemudian pada ayat yang ke-7, jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Sama seperti ibu tadi kalau aku tidak pergi ke pasar, molodang lawang aronan, aku tidak akan membawakan guduk-guduk kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutusnya kepadamu. Apa yang diutus itu adalah Roh Kudus. Sebagaimana saya katakan tadi, Parakletos. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hari ini saya katakan memperingati Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 setelah kebangkitan. Dan boleh dikatakan hari ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Hari ke-10 setelah naik ke sorga. Dan ini juga kalau dijabarkan itu 40 hari sejak kebangkitan sampai kepada Yesus naik ke sorga. Dari naik ke sorga sampai kepada turunnya Roh Kudus 10 hari, sehingga jelas itu mau mengatakan bahwa di hari Pentakosta ini, hari yang ke-50 setelah kebangkitan, Roh Kudus Roh yang akan menolong mereka akan dihadirkan oleh Kristus di dalam kehidupan mereka. Dikatakan juga pada ayat yang ke-8, Ia akan menyadarkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ketika kita memperingati tentang Roh Kudus ini agar kita memiliki manfaat di dalamnya dan menyadari, mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara adalah gereja. Kita semua adalah gereja. Ketika gereja memperingati tentang Pentakosta, saya katakan setidaknya 3 hal harus ada di dalam kehidupan gereja itu sendiri. Nah, yang pertama, bahwa gereja itu ada di tengah-tengah dunia ini harus senantiasa menyaksikan tentang Yesus Kristus. Ya. Harus senantiasa menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dalam menyaksikan tentang keberadaan Yesus Kristus dalam kehidupan ini akan banyak tantangan, cobaan, dan berbagai hal itu akan dimungkinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang harus kita ingat, ketika gereja tidak memberitakan tentang Kristus, tidak menyuarakan tentang kebenaran, maka ini boleh dikatakan bukan merupakan gereja. Nah, oleh sebab itu dapat kita simpulkan, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah gereja yang senantiasa berbicara tentang Yesus Kristus. Ya. Gereja yang mencerminkan tentang Yesus Kristus. Gereja yang menyatakan tentang sejarah keselamatan itu yang didatangkan, dihadirkan, dan dinyatakan oleh Yesus sendiri. Ini gunanya kita memperingati Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hal apa lagi yang dapat kita lihat dari dalamnya ketika kita memperingati tentang turunnya Roh Kudus, Pentakosta? Nah, kita dapat mengatakan bahwa gereja itu harus menampilkan kebenaran. Apa artinya? Ketika dunia melihat gereja, harus ada perbedaan. Harus ada perbedaan yang nyata di dalamnya. Ketika gereja melihat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, harus tampak juga kebenaran dari dalam diri kita. Bahwa di dalam diri ini terpancar kebenaran. Dan di sini akan ada perbedaan antara gereja dengan dunia. Kalau gereja dengan dunia tidak ada bedanya, kalau boleh dikatakan beda tipis, itulah. Dan kita dapat simpulkan bahwa gereja belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menampilkan kebenaran. Ayat 13 mengatakan, namun ketika Roh kebenaran itu datang, Dia akan membimbingmu ke dalam semua kebenaran. Dia akan membimbingmu kepada semua kebenaran, sebab Ia tidak berbicara atas keinginannya sendiri, melainkan semua hal yang Ia dengar itulah yang akan Ia katakan, dan Ia akan memberitahu kamu hal-hal yang akan terjadi. Ini menarik agar ada manfaatnya kita memperingati Pentakosta. Lalu mungkin setidaknya yang ketiga kita dapat melihat apa yang harus kita lihat di sini. Gereja harus dilihat berbeda dengan dunia, saya katakan. Nah, ketika dunia melihat gereja, harus juga terlihat di dalam diri gereja itu bahwa penghakiman, penghakiman akan terjadi. Penghakiman akan terjadi. Artinya dengan melihat gereja, orang akan bisa melihat dan menyadari akan keberadaannya, bahwa hidupnya itu penuh dengan kesalahan-kesalahan, dan penghakiman itu akan datang dan terjadi di dalam diri setiap orang yang tidak taat dan tidak percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini juga memang dinyatakan apa yang di dalam bacaan kita tadi. Saya kembali mengatakan kepada kita ayat yang ke-11, dan tentang penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihakimi. Bahwa penguasa dunia ini telah dihakimi. Setelah setiap orang yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan itu akan mendapat ganjaran. Lalu dengan demikian orang berbalik, bertobat seperti itu, mengikuti jalan Tuhan dan berjalan di jalan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setidaknya 3 hal ini saya katakan harus ada dan harus terpandang, terlihat di dalam wajah gereja. Dan dunia harus melihat ini sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang, sehingga orang mau berubah, kemudian berbalik
menyatakan, wah ini begitu nyaman gereja ya. Hidup dalam persekutuan gereja itu begitu indah. Tidak sebaliknya. Lalu orang mau semacam ngejas atau mengatakan, ya sebenarnya hidup bergereja juga tidak ada bedanya dengan hidup dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah dunia ini. Tidak seperti itu. Dan lagi kalau kita boleh melihat pesan apa lagi yang boleh disampaikan oleh Yesus ya lewat bacaan kita, perikop kita ini ketika kita memperingati Pentakosta. Bapak Ibu, saya terkesan dengan apa yang tertulis pada ayat yang ke-12. Apa yang dikatakan di sana? Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kamu tidak dapat menanggungnya sekarang. Masih banyak. Bagi saya ini merupakan ya kata-kata yang luar biasa. Ketika Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku katakan, Yesus ini mau mengajak ya setiap pembacanya ya, setiap pendengar yang mendengarkan firman ini tentang pembelajaran. Ya. Yesus ya, mengutamakan bahwa setiap orang itu harus senantiasa belajar tentang kehidupan ini, belajar tentang keberadaan Tuhan kita Yesus Kristus, belajar tentang kebenaran. Masih banyak hal yang ingin aku katakan. Ya, mau mengatakan jangan pernah abaikan tentang pendidikan. Jangan pernah abaikan tentang proses pengenalan akan diriku. Mau mengatakan seperti itu. Masih banyak lagi ya. Artinya dia juga mau mengatakan sebenarnya kamu belum ya mengetahui banyak tentang aku. Yang kamu ketahui itu masih sangat sedikit begitu. Dan ini juga mau mengatakan ya kesinambungan seperti itu. Ya, ini mau mengatakan kesinambungan. Dan ini juga mau mengatakan dalam pengalaman ketika melakukan diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan. Di akhir dari sebuah pelatihan biasanya ada satu sesi. Sesi apa? RTL, rencana tindak lanjut, seperti itu. Nah, artinya setelah mengakhiri diskusi ini atau lokakarya atau pelatihan ini akan ada rencana tindak lanjut. Dalam rencana tindak lanjut ini apa yang akan dikerjakan selanjutnya? Apa yang akan diwujudkan setelah kembali ke tempat masing-masing? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan masih banyak hal yang ingin aku katakan. Artinya RTL di sini juga ada, rencana tindak lanjut. Artinya ya pelajarilah. Coba ikuti tentang apa yang akan aku lakukan kelak di kemudian hari. Masih banyak yang harus kita kerjakan seperti itu. Rencana tindak lanjut. Lalu apa? Setelah para murid dipenuhi oleh Roh Kudus yang diharapkan oleh Yesus, para murid ini bisa menyaksikan tentang keberadaan Yesus, bisa bersaksi, menyatakan kebenaran dan menyatakan bahwa penghakiman itu akan datang ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan ini akan dapat dipandang oleh dunia bahwa dengan bersekutu di dalam gereja ya, bersama-sama dengan Yesus kita akan mendapatkan sesuatu yang indah seperti itu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya pada bacaan kita ayat yang ke-15 dikatakan, segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Oleh sebab itu aku mengatakan bahwa Roh kebenaran akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Ya, segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Ya, ini kalau apa yang dimiliki oleh Bapa itu milik Yesus, Yesus akan mengatakan lagi ya, kembali kepada ayat yang ke-12, masih banyak yang akan ingin kukatakan kepadamu. Dan ini juga pasti akan dia bagikan kepada kita. Akan dia bagikan kepada para murid. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, apakah kita mau menerima apa yang akan dibagikan oleh Yesus kepada kita? Ingat bahwa Yesus senantiasa mendampingi kehidupan setiap orang percaya. Dengan kehadirannya dalam wujud Roh Kudus, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang dapat menguatkan kehidupan kita, menapaki kehidupan ini. Dan itu yang sesuatu yang sangat-sangat indah yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Baiklah, di hari Pentakosta ya, ketika kita menyambut kehadiran Roh Kudus, kita benar-benar boleh memusatkan hidup kita, memusatkan perhatian kita hanya kepada Yesus.
Kita harus katakan bersama Yesus itu kehidupan kita akan mengalami sesuatu yang sangat-sangat indah. Ya, kita akan dapat menapaki berjalan di jalan yang boleh dikatakan jalan yang sangat-sangat menyenangkan. Sekalipun tantangan diperhadapkan di dalam kehidupan ini, yang jelas Yesus akan meniadakan rintangan-rintangan itu, atau kita boleh katakan Yesus akan memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatunya, terutama di situasi masa pandemi yang kita dengar di akhir-akhir ini ya begitu menyulitkan. Dan secara khusus pada hari Pentakosta ini saya juga menyapa saudara-saudara kita yang ada di sekitar Perapat yang mengalami kesulitan ketika banjir bandang terjadi di dalam kehidupan mereka, agar mereka boleh tetap mengandalkan Tuhan sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Dan yang paling penting untuk ini, agar orang-orang yang menyadari mengakibatkan terjadinya banjir akibat penebangan hutan, bertobatlah, berbaliklah. Lakukanlah yang terbaik untuk kehidupan umat manusia. Dalam pengertian, tidak melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri pribadi, tapi melakukan sesuatu untuk kebaikan bersama. Dan tentang rencana-rencana pemerintah untuk menggalakkan wisata, ini juga dapat dikerjakan dengan melihat apa yang terbaik dan tidak akan menimbulkan efek yang negatif kelak di kemudian hari. Tuhan menyertai kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang akan mendampingi kehidupan setiap umat yang percaya, Roh yang akan mendampingi gereja, sehingga dunia boleh melihat gereja dengan sesuatu kekuatan di dalamnya, dengan sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh dunia. Bapa Surgawi, Engkau memberkati gerejamu dimanapun, terutama Tuhan gereja-gereja yang mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan pelayanan di masa pandemi ini. Hadirlah Engkau ya Tuhan, Engkau memperlihatkan wajah-Mu di dalam gereja, dan kiranya juga seluruh aktivitas gereja yang dikerjakan oleh jemaat bersama dengan pendeta dan para pelayan-Mu juga boleh memikirkan pelayanan yang memihak dan memperhatikan akan kehidupan jemaat. Secara khusus Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang ada di Perapat dan sekitarnya yang mengalami kesulitan akibat banjir yang terjadi di sana, Engkau boleh memperhatikan akan kehidupan mereka. Juga Tuhan sekaligus mengingatkan akan orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang boleh menyulitkan kehidupan manusia lainnya, yang dapat mengakibatkan bahaya bencana. Engkau menyadarkan mereka agar mereka boleh segera meninggalkan pekerjaan-pekerjaan, terutama penebangan hutan, sehingga mengakibatkan kegundulan dan dapat berakibat bencana di sekitar kehidupan Perapat. Bapa Surgawi, akhirnya kami juga menyadari akan keberadaan kami, banyak salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh mengampuni, agar kami juga layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Pada waktu Pentakosta ini, biarlah kiranya Roh Kudus berdiam di dalam hidup kami masing-masing, dan kami menerima roh kebenaran, roh yang boleh menguatkan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengucapkan terima kasih kepada kita, dan berterima kasih kepada yang men-share, juga melike dan men-subscribe khotbah ini. Sampai berjumpa pada khotbah-khotbah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.